Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Yuliana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis rasio keuangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk di mata kuliah Manajemen Keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, di mana kita akan melihat kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya. Yang pertama yaitu rasio lancar, dapat dari aset lancar dibagi dengan hutang lancar, di mana pada tahun 2021 sebesar 0,8% dan pada tahun 2022 sebesar 0,9%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membayar utang jangka pendeknya pada tahun 2022 dibanding tahun 2021. Meningkatnya rasio lancar menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak aset lancar yang dapat digunakan untuk membayar hutang lancar sehingga dapat meningkatkan likuiditas perusahaan. Yang kedua yaitu rasio sangat lancar, di mana didapat dari aset lancar dikurangi persediaan dan dibagi dengan utang lancar. Pada tahun 2021 sebesar 0,33% dan pada tahun 2022 sebesar 0,37%. Rasio sangat lancar meningkat pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak kas yang dapat digunakan untuk membayar hutang lancar. Dan yang ketiga yaitu cash ratio didapat dari cash plus setara kas dibagi hutang lancar. Pada tahun 2021 menghasilkan 0,19% dan pada tahun 2022 sebesar 0,21%. Meningkatnya cash ratio pada tahun 2022 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak kas yang dapat digunakan untuk membayar hutang lancar. Selanjutnya, rasio leverage. Yang pertama, DAR, Debt to Asset Ratio. Di sini didapat dari total hutang dibagi dengan total aset. Pada tahun 2021 sebesar 0,65% dan pada tahun 2022 sebesar 0,62%. Hal ini menunjukkan bahwa pendanaan yang dimiliki perusahaan melalui piutang mengalami penurunan, di mana di tahun 2021 sebesar 0,65% dan di tahun 2022 sebesar 0,62%. Dan yang kedua yaitu DER, Debt to Equity Ratio. Didapat dari total utang dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2021 sebesar 1,9% dan pada tahun 2022 sebesar 1,7%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,2% dibanding pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kewajiban yang harus dibayar dibandingkan dengan modal yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu ICR atau Interest Coverage Ratio. Di sini didapat dari total EBIT dibagi dengan total biaya bunga. Dan pada tahun 2021 sebesar 5,7% dan pada tahun 2022 sebesar 15%. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi perusahaan memiliki lebih banyak pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar bunga hutang. Dan yang keempat yaitu adalah LTDR atau Long Term Debt to Equity Ratio, di mana ini didapat dari utang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas. Pada tahun 2021 sebesar 0,16% dan pada tahun 2022 sebesar 0,16%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kondisi keuangan yang stabil, tidak meningkat maupun menurun. Perusahaan memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola hutang jangka panjangnya dan modal miliknya. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu GPM atau Gross Profit Margin. Di sini didapat dari laba kotor dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2021 sebesar 0,2% dan pada tahun 2022 sebesar 0,2%. Perusahaan mengalami stabilitas dalam menjaga margin keuntungan kotor 0,2%, relatif rendah, menunjukkan bahwa biaya produksi tinggi sehingga laba yang dihasilkan sangat kecil. Hal ini perlunya evaluasi dan strategi untuk meningkatkan efisiensi biaya. Yang kedua yaitu NPM, Net Profit Margin. Di sini didapat dari laba bersih dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2021 sebesar 0,02% dan pada tahun 2022 sebesar 0,02%. Laba bersih ini yang dihasilkan relatif rendah. Ada tantangan dalam mengelola biaya operasional atau harga jual produk perusahaan perlu mengevaluasi strategi untuk meningkatkannya laba bersih. Dan yang ketiga yaitu ROS, Return on Sales.
Ini didapat dari total EBIT dibagi dengan penjualan. Pada tahun 2021 sebesar 0,02% dan pada tahun 2022 sebesar 0,02%. Laba yang dihasilkan perusahaan sebelum bunga pajak di tahun 2021 dan tahun 2022 sama, yaitu sebesar 0,2%. Yang keempat adalah ROA atau Return on Asset. Di sini didapat dari laba rugi dibagi dengan total aset. Pada tahun 2021 sebesar 0,07% dan pada tahun 2022 sebesar 0,09%. Manajemen perusahaan pada tahun 2022 lebih efektif dalam mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Yang kelima yaitu ROE atau Return on Equity. Ini didapat dari laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Dan pada tahun 2021 sebesar 0,2% dan pada tahun 2022 sebesar 0,2%. Perusahaan mengalami stabilitas dalam menjaga laba bersih yang berasal dari total ekuitas perusahaan meskipun cukup rendah. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Yang pertama yaitu perputaran persediaan. Ini didapat dari penjualan dibagi dengan persediaan, di mana pada tahun 2021 sebesar 9,6% dan pada tahun 2022 sebesar 10,6%. Jika dihitung perharinya pada tahun 2021 sebesar 38 hari dan 2022 sebesar 34 hari. Nilai rasio perusahaan dalam mengkonversi persediaannya mengalami peningkatan di tahun 2022 sebesar 10,6%. Dan di tahun 2021 sebesar 9,6%. Dan untuk perhitungannya mengalami keterlambatan di tahun 2021 mencapai 38 hari dan di tahun 2022 hanya sebesar 34 hari. Yang kedua yaitu perputaran piutang. Ini didapat dari penjualan dibagi dengan piutang. Pada tahun 2021 sebesar 319% dan pada tahun 2022 sebesar 296%. Jika dihitung dalam perharinya, pada tahun 2021 menghasilkan 1 hari dan 2022 juga 1 hari. Nilai rasio perusahaan dalam mengumpulkan pembayaran dari pelanggan mengalami penurunan sebesar 23% dibandingkan tahun 2021. Untuk perhitungan hari di tahun 2021 dan 2022 mengalami kesamaan yaitu 1 hari. Yang ketiga yaitu perputaran utang. Ini didapat dari beban pokok penjualan dibagi dengan utang usaha, di mana pada tahun 2021 sebesar 6,9% dan pada tahun 2022 sebesar 7,3%. Jika perharinya dihitung, maka 2021 menghasilkan 52 hari dan pada tahun 2022 mencapai 50 hari. Nilai rasio ini mengindikasi perusahaan dalam menunjukkan perusahaan relatif efisien. Jika semakin tinggi nilai pada tahun 2021 sebesar 6,9% dan di tahun 2022 sebesar 7,3%. Semakin tinggi, semakin efisien perusahaan dalam membayar hutang usaha. Yang keempat yaitu perputaran modal kerja, di mana didapat dari penjualan dibagi dengan modal kerja, dan pada tahun 2021 menghasilkan min 39% dan pada tahun 2022 menghasilkan min 56%. Nilai modal kerja perusahaan pada tahun 2021 sebesar min 39% dan pada tahun 2020 sebesar min 56%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang dalam memanfaatkan modal kerjanya. Yang kelima yaitu perputaran aset tetap. Ini didapat dari penjualan dibagi dengan aset tetap dan pada tahun 2021 menghasilkan 13% dan pada tahun 2022 menghasilkan 13,4%. Pada tahun 2022, total aset yang menghasilkan keuntungan sedikit meningkat sebesar 4% dibandingkan pada tahun 2021. Maka aktiva tetap pada perusahaan meningkat dan efisien. Yang kelima yaitu perputaran total aset. Ini didapat dari penjualan dibagi dengan total aset. Dan pada tahun 2021 menghasilkan sebesar 3% dan pada tahun 2022 sebesar 3%. Rasio perusahaan di tahun 2021 dan tahun 2022 sama yaitu 3%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pada perputaran total aset. Selanjutnya yaitu rasio pasar. Yang pertama yaitu EPS atau Earning Per Share. Ini didapat dari laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi jumlah saham yang beredar yaitu
jumlah modal yang diedarkan untuk saham itu. Dan pada tahun 2021 menghasilkan 0,04% dan pada tahun 2022 menghasilkan 0,06%. Ini menunjukkan adanya kenaikan laba bersih yang dihasilkan perusahaan yang beredar. Semakin besar nilai EPS, maka semakin besar nilai perusahaan karena menunjukkan laba yang meningkat. Yang kedua yaitu PER atau Price Earning Ratio. Ini didapat dari harga saham dibagi dengan hasil EPS, hasil earning per share. Jadi untuk harga saham sendiri diambil dari di kuartal 4 di harga penutupan. Pada tahun 2021 menghasilkan 30% dan pada tahun 2022 menghasilkan 44%. Nilai PER menunjukkan bahwa harga saham perusahaan menjadi lebih mahal relatif terhadap laba yang dihasilkan. Hal ini berarti investor mengharapkan pertumbuhan laba yang lebih tinggi di masa depan atau menilai saham lebih berharga. Sekian hasil presentasi dari saya tentang analisis rasio keuangan di perusahaan PT Alvaria Trijaya Tbk. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.